See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawedi, balik lagi di Mencekam, menceritakan email kamu. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita. Sebenarnya ini cerita dari turun-temurun ya, dari nenek moyangnya yang bercerita ini. Sebenarnya ini juga nggak cuma satu cerita yang versi seperti ini ya, banyak juga sih. Cerita tentang perdukunan, hal-hal yang musyrik lah ya. Oke, seperti apa? Ini dia Mencekam. Siapa dari warga desa Sukawedi yang punya cerita turun-temurun dari keluarganya? Saya ada cerita dari salah satu buyut saya yang diturunkan kepada nenek, ibu, dan saya. Uyut ini panggilannya itu biasa dipanggil dengan sebutan Mak Ngah. Profesinya dulu di sekitar tahun 1950-an itu adalah seorang dukun beranak yang membantu ibu-ibu yang melahirkan. Ya, zaman dulu rumah sakit dan segala sesuatu di bidang kesehatan itu kan masih bisa dikatakan ya sangat jarang gitu. Orang-orang yang sakit hanya mengandalkan herbal yang tumbuh di sekitar kita. Kadang-kadang juga paling banter itu mantri, tapi sangat jarang pada saat itu. Mak Ngah dianggap sebagai seorang penolong ibu-ibu yang sedang akan melahirkan. Alhamdulillahnya zaman dulu itu belum begitu banyak persalinan yang memiliki gangguan penyakit yang kelihatan gitu, yang tampak seperti zaman sekarang. Mak Ngah tidak mematok bayaran untuk menolong orang-orang yang sedang akan melahirkan. Dia melakukannya dengan rasa cinta kasih sayang dan segala sesuatu yang dikerjakannya itu benar-benar hanya ingin mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak Ngah akan pergi bersama suaminya atau kalau tidak anak-anaknya ketika ada panggilan. Kadang-kadang juga panggilannya itu kan tengah malam gitu. Pernah suatu ketika Mak Ngah ini dipanggil jam 12 malam. Saat itu hanya berbekal obor atau lampu Petromax seadanya. Mak Ngah berjalan cukup jauh, berkilo-kilo katanya. Kadang Mak Ngah memiliki gangguan ketika sedang akan menolong ibu-ibu yang akan melahirkan. Seperti beberapa cerita yang pernah saya dengarkan dari nenek ataupun ibu saya. Malam itu Mak Ngah ingin membantu seorang ibu yang melahirkan di kampung sebelah. Mak Ngah memiliki beberapa pantangan saat akan pergi membantu orang yang melahirkan. Salah satunya ia tak akan ramai-ramai, terdiam, memberi kode kepada suami atau anaknya. Tidak bakal ada rusuh-rusuh seperti suara teriakan atau apapun itu. Ya, semua dilakukan secara kalem dan santai, dengan kode-kode mata dan anggukan kepala saja. Jika berjalan lurus jauh menuju ke kampung seberang, Mak Ngah baik suaminya ataupun anaknya tak ada satu orang pun yang akan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Lalu saya bertanya kepada ibu saya yang menceritakan hal itu. Memangnya kenapa, Bu? Kalau misalnya Mak Ngah sampai menoleh ke belakang. Ibu berkata, nanti ada sesuatu yang akan mengganggunya dan menghambat perjalanannya menuju ke kampung itu. Cerita kita lanjutkan pada peristiwa malam itu ya. Ada begitu banyak gangguan di belakang Mak Ngah.
suara-suara panggilan yang menyerupai suara keluarga. Lemparan batu yang cukup kencang sampai menyakiti punggung Mak Ngah, suami dan anaknya. Tapi Mak Ngah terus-terus saja berjalan, hingga akhirnya sampai ke rumah si ibu yang akan melahirkan. Ketika sampai di sana, Mak Ngah ataupun yang lain juga tidak bersuara banyak. Konon katanya, jika ada suara-suara yang ramai, maka makhluk-makhluk halus juga akan mengetahui kalau ada ibu yang akan melahirkan. Tentunya dulu ada begitu banyak dukun-dukun yang bekerja sama dengan setan untuk mendapatkan sebuah keinginan semu. Tak terkecuali teman-teman Mak Ngah sesama dukun beranak. Ada salah seorang teman Mak Ngah sesama dukun beranak. Sebut saja namanya Mbah Guteng. Mbah Guteng ini sudah lebih dulu menjadi dukun beranak. Tapi bedanya Mak Ngah sama Mbah Guteng ini berbeda aliran gitu. Ibaratnya kalau Mak Ngah itu alirannya ke kanan, Mbah Guteng ini ke kiri. Dia bisa dibilang bersekutu dengan setan. Mbah Guteng seringkali datang ke rumah. Menurut penuturan cerita nenek saya, ketika nenek saya masih kecil, Mbah Guteng kerap mengiming-imingi Mak Ngah dengan sesuatu. Katanya untuk apa jadi dukun beranak saja, gak ada uangnya. Lagi pula kita itu bisa tua, bisa mati sebelum tua. Alangkah baiknya meninggalkan harta benda dan kekayaan yang sangat banyak untuk anak cucu kita. Kelak mereka gak akan kesusahan. Begitu pemikiran Mbah Guteng saat itu disampaikan berulang kali kepada Mak Ngah. Tapi Mak Ngah menolak dan mengatakan kalau membantu ibu yang melahirkan walaupun tak mendapatkan apapun merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Mak Ngah. Mak Ngah gak peduli kalaupun dia tak memiliki harta benda dan kekayaan seperti yang dimiliki Mbah Guteng. Mbah Guteng kerap mengganggu Mak Ngah karena Mak Ngah tahu Mbah Guteng ini bersekutu dengan sesuatu. Mbah Guteng kerap saja mengirimkan sesuatu untuk menggagalkan acara lahiran yang lancar dan aman. Tapi Mak Ngah memang ibadahnya patut diacungi jempol. Bukan karena saya cicitnya ya, jadi melebih-lebihkan. Tapi memang karena menurut penuturan orang lain, Mak Ngah ini sangat alim, tawaduk, sangat segala sesuatunya itu dilakukan berlandaskan kepada pengetahuannya terhadap agama. Jadi dia tidak tertarik sama sekali untuk melakukan persekutuan seperti yang disarankan oleh Mbah Guteng. Mbah Guteng kerap mengirimkan sesuatu untuk mengganggu Mak Ngah. Seperti malam itu. Lagi-lagi kesaksiannya dari nenek saya. Nenek saya berkata, malam itu rumah kayu mereka seolah sedang dikepung sesuatu yang tak terlihat dengan mata kepala orang awam. Tapi rasanya sangat panas, membakar kulit sampai melepuh rasanya. Anehnya tidak ada kobaran api yang terlihat. Mak Ngah tetap meneruskan sholat isya sambil mengaji. Padahal saat itu nenek saya tuh udah uring-uringan, beserta anak laki-laki yaitu kakek saya. Mereka kepanasan, menangis, berteriak, karena mereka memang masih kecil. Tapi Mak Ngah tetap saja tenang. Suami menenangkan anak-anak mereka dengan membaca-bacakan doa sambil menepuk-nepukkan air yang dibacakan doa ke wajah dan tubuh. Bukan hanya sebentar saja, gangguan itu terjadi selama beberapa hari. Mak Ngah dan keluarganya terus-terusan saja diganggu seperti itu. Entah mungkin ada rasa kecemburuan dari Mbah Guteng. Karena makin lama, makin hari ibu-ibu tuh makin banyak yang minta tolong kepada Mak Ngah, bukan kepada Mbah Guteng yang biasanya mematok harga atas persalinan.
Ya istilahnya sepi job lah. Dan semakin membenci Mak Ngah. Menasihati kalau umur itu tidak ada yang tahu. Bisa saja hari ini kita melakukan banyak kesalahan, tapi esok hari kita akan meninggal dunia. Tapi Mbah Guteng semakin tak suka dinasihati seperti itu. Akhirnya, qadarullah, Mbah Guteng ini meninggal dunia saat mengirimkan sesuatu kepada Mak Ngah. Tapi malah berbalik. Mbah Guteng ditemukan tewas mengenaskan, tubuhnya seolah seperti, mohon maaf, meledak dan ususnya terburai. Tak banyak orang yang mau mengurus pemakaman Mbah Guteng. Mak Ngah memohon kepada para tetangga agar Mbah Guteng bisa dimakamkan dengan selayaknya. Setelah kematian Mbah Guteng, Mak Ngah seolah didatangi oleh sosok yang menyerupai Mbah Guteng yang terus-terusan saja menangis dan minta tolong. Tapi ya Mak Ngah gak bisa melakukan apa-apa karena selama melakukan hal itu Mak Ngah sudah banyak dan seringkali menasihati. Menurut penuturan nenek saya, Mak Ngah hanya bisa mengirimkan doa-doa, tak bisa membantu lebih banyak karena setiap yang dilakukan itu akan menuntut pertanggungjawaban si manusianya sendiri. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.